Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat Bila, mari kita buka pertemuan kita hari ini dengan sama-sama membaca doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik lagi halal, dan amal yang diterima. Pada kesempatan kali ini, mari kita renungkan salah satu pilar utama dalam Islam, yaitu sholat 5 waktu. Sholat bukan hanya kewajiban, tetapi juga kebutuhan dan kehormatan bagi setiap muslim. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 103, yang artinya sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Sholat 5 waktu adalah hadiah agung yang Allah berikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW saat Isra dan Mi'raj. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat dalam kehidupan seorang muslim. Sholat tentunya memiliki sejumlah keutamaan. Yang pertama, sholat adalah tiang agama yang bisa mencerminkan kepribadian dan kualitas amalan seseorang. Barang siapa sholatnya baik, maka biasanya amalan lainnya juga akan baik. Yang kedua, sholat dapat menghapus dosa-dosa yang telah lalu selama dilakukan dengan penuh keikhlasan, yaitu hanya karena mengharapkan ridho Allah semata. Sedangkan keutamaan yang ketiga, sholat bisa menjauhkan diri kita dari perbuatan buruk. Dan yang keempat adalah sholat dapat mengangkat derajat seorang mukmin. Berikutnya, sholat akan membuat kita selamat dunia dan akhirat. Hal ini karena sholat dapat mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan ketika Allah ridho kepada kita, maka kita pun bisa masuk ke dalam surganya. Salat adalah perintah langsung dari Allah yang wajib dijalankan oleh umat Islam. Meninggalkan salat berarti melanggar perintah Allah dan dapat mendatangkan dosa yang luar biasa. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, anak-anakku yang kucintai, marilah kita menjaga dan menyempurnakan sholat 5 waktu kita. Jangan jadikan sholat sebagai beban, tapi jadikan ia sebagai kebutuhan dan tempat terbaik untuk mengadu. Jadikan sholat sebagai momen spesial kita untuk bertemu dan berkomunikasi dengan Sang Pencipta. Oleh sebab itu, setiap kita menghadapi persoalan hidup, baik di lingkungan keluarga, di lingkungan tempat kerja, di lingkungan tetangga, dimanapun kita berada, ada persoalan yang mengganjal di dalam hati kita. Jangan kita curhat melalui WA, melalui media sosial, tapi curhatlah kepada Allah SWT melalui sholat. Dengan demikian, kita pasti mendapat jalan keluar dari Allah SWT. Semoga Allah menjadikan kita termasuk golongan hamba-hambanya yang senantiasa mendirikan sholat tepat waktu dan khusyuk. Di samping itu, marilah kita membiasakan diri membaca Al-Quran. Walaupun hanya 1 ayat, 2 ayat, tapi biasakanlah. Karena Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang berisi pedoman dalam menjalani kehidupan di dunia. Al-Quran bukanlah sekedar kitab biasa, tetapi merupakan wahyu Allah SWT yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Al-Quran adalah petunjuk hidup yang sempurna, dan membacanya adalah salah satu bentuk ibadah yang sangat utama. Sahabat Bila, apa saja keutamaannya? Membaca Al-Quran akan mendapatkan pahala besar. Rasulullah SAW bersabda,
dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan. Satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, dan mim itu satu huruf. Bayangkan, setiap huruf dari Al-Quran yang kita baca akan dihitung sebagai satu kebaikan dan dilipat gandakan hingga 10 kali lipat. Jadi, membaca Al-Quran merupakan amalan mulia yang menjadi peluang bagi kita untuk menumpuk pahala. Tidak hanya itu, Al-Quran juga akan menjadi penolong seorang mukmin di hari kiamat kelak. Dari Abu Umamah bin Al-Bahili, Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran, maka sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat memberi syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika kita rajin membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan menjadi sahabat kita di akhirat kelak. Di hari akhir, Al-Quran akan hadir membersamai kita, memberi syafaat dan mengawal kita meniti jalan ke surga, serta mencegah kita terjatuh ke dalam api neraka. Di sisi lain, membaca Al-Quran juga bisa mendatangkan ketenangan dan kedamaian di dalam hati, karena kitab ini berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita tidak hanya membaca, tapi juga memahami makna serta mengamalkannya dalam kehidupan. Jadi upayakanlah kita membaca terjemahannya, meresapi, merenungkan, kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sahabat Pila, bacalah pada saat senggang kita. Jangan menunggu senggang, tapi senggangkanlah waktu kita untuk membaca Al-Quran, walaupun hanya 1 ayat, 2 ayat. Dan pahami terjemahannya, renungkan, kemudian amalkan dalam kehidupan. Maka mari kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat dalam hidup kita. Luangkan waktu setiap hari untuk membacanya, walau hanya beberapa ayat. Ajak keluarga kita, anak-anak kita, terutama anak-anakku, ingatlah untuk selalu mencintai Al-Quran sejak dini. Karena siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, maka ia tidak akan pernah tersesat. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang mencintai Al-Quran dan mendapatkan syafaat darinya di hari kiamat nanti. Semoga keluargaku, istriku, anak-anakku, dan semua zuriat di dalam lingkunganku, utamakanlah senantiasa membaca Al-Quran dan meresapi terjemahannya. Laksanakan, ikuti, dan kerjakan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.